Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan depan belakang, katakan sama mereka, kamu juga. Dan hari ini saya mau ajak saudara untuk sama-sama melihat cerita dari Daud. Kita akan sama-sama melihat betapa pentingnya peran perjanjian. Betapa pentingnya atau betapa vitalnya sebuah perjanjian dalam suatu hubungan. Konteksnya kita akan belajar dalam hubungan antara Daud dengan keluarga Saul, khususnya dengan Yonatan. Kita akan sama-sama melihat bagaimana perjanjian itu bekerja, bagaimana perjanjian itu beroperasi, karena saudara dan saya adalah orang-orang yang memiliki perjanjian dengan Allah. Saudara adalah covenant people. Saudara perlu mengerti tentang perjanjian. Kalau saudara mengerti tentang perjanjian, saudara tidak akan pernah takut. Amin. Kembali kepada cerita tentang Daud. Setelah Daud mengalahkan Goliat, Daud menghadap Raja Saul. Daud berdiri di hadapan Raja Saul. Waktu Daud berdiri di hadapan Raja Saul, anaknya Saul yang bernama Yonatan, waktu Yonatan melihat Daud, Tuhan memadukan jiwa mereka. Kemudian Yonatan membuat perjanjian dengan Daud. Kenapa? Karena Yonatan begitu mengasihi Daud sama seperti dirinya sendiri. Waktu Yonatan membuat perjanjian sama Daud, ini yang dilakukan oleh Yonatan. Jonathan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikan kepada Daud. Ini yang biasa dilakukan oleh kedua orang ketika dua orang mengadakan perjanjian. Mereka saling bertukar jubah, bertukar pakaian. Artinya mereka bertukar posisi. Daud mengambil alih posisinya Yonatan, Yonatan mengambil alih posisinya Daud. Di atas kayu salib, Yesus telanjang. Kenapa? Karena dia mengambil alih posisi saudara, mengambil alih posisi saya, waktu dia membuat perjanjian dengan Allah. Waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia telanjang. Di dalam kitab Kejadian, Allah bertanya kepada Adam dan Hawa setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, siapakah yang memberitahukan kepada kamu kalau kamu telanjang? Kenapa Yesus bisa telanjang? Kalau saudara baca ceritanya, pasukan tentara Romawi menanggalkan jubahnya Yesus, mengolok-olok Yesus, meludahi, meninju Yesus. Yesus dipermalukan, tapi Yesus tidak membuka mulutnya. Alkitab mengatakan dia seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, tapi dia tidak membuka mulutnya. Dia menanggung semua rasa malu yang seharusnya menjadi bagian saudara, menjadi bagian saya. Supaya hari ini saudara dan saya tidak perlu lagi menanggung rasa malu. Apapun latar belakang kehidupanmu, apapun yang pernah kamu lakukan di masa lalu, sekalipun itu memalukan, tapi ingat baik-baik, saudara dan saya sudah ditebus dari rasa malu. Amin. Sehingga hari ini tidak ada satupun yang bisa mempermalukan saudara, mempermalukan saya. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya. Kemudian dia berikan kepada Daud. Ingat baik-baik, Yonatan seorang pangeran. Artinya dia menanggalkan jubah pangeran. Dan dia memberikan jubah pangeran kepada Daud. Jubah seorang pangeran. Sedangkan Daud, apa yang Daud bisa berikan kepada Yonatan? Jubah seorang gembala. Jadi dalam hal ini, siapa yang diuntungkan? Daud yang diuntungkan. Apa yang saudara bisa berikan kepada Yesus selain daripada ketelanjanganmu karena dosa? Dia menggantikan posisimu, dia menanggung semua dosamu, dia telanjang. Siapa yang diuntungkan? Saudara dan saya. Saudara dan saya hari ini menerima jubahnya Yesus, jubah kebenaran. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi singkat cerita, perhatikan baik-baik. Bukan hanya jubah Yonatan yang diberikan, tapi juga pakaian perangnya diberikan. Sampai pedangnya, panahnya, ikat pinggangnya ikut diberikan. Perlengkapan perangnya diberikan kepada Daud. Dengan kata lain, Yonatan mau berkata begini, mulai hari ini, siapa yang menyerang kamu, dia menyerang saya. Covenant people. Saudara adalah orang-orang yang memiliki perjanjian dengan Allah. Siapa yang menyerang saudara, dia menyerang Allah. Amin. Betapa pentingnya, betapa vitalnya saudara mengerti tentang perjanjian yang saudara miliki dengan Allah. Amin. Singkat cerita, Saul kembali ke istana.
Mereka merayakan kemenangan. Kenapa? Karena musuh sudah dikalahkan. Goliat sudah dikalahkan. Dan semua perempuan-perempuan, Alkitab mengatakan mereka keluar dari rumah, mereka merayakan kemenangan, mereka menari-nari sambil menyanyikan nyanyian kemenangan. Saul membunuh beribu-ribu, sedangkan Daud berlaksa-laksa. Waktu Saul mendengar nyanyian itu, alisnya angkat satu. Apa terjadi? Mulai timbul iri hati. Mulai timbul kecemburuan. What? Semua orang di Israel mengatakan saya hanya membunuh beribu-ribu sedangkan Daud berlaksa-laksa. Inilah awal permusuhan antara Daud dengan Saul. Kalau Saul seorang pemimpin yang berjiwa besar, seharusnya Saul berkata, yes, memang sudah seharusnya demikian. Kita harus membangkitkan generasi yang baru. Dan saya bersyukur Daud ada di pihak saya. Tetapi seorang pemimpin yang berjiwa kecil, waktu dia melihat ada orang yang baru muncul, yang lebih muda muncul, lebih baik, maka seorang pemimpin yang berhati kecil, dia akan merasa insecure. Merasa posisinya terancam. Saya nggak mau ngajarin semuanya sama dia. Satu saat nanti dia akan tusuk saya dari belakang. Ini pemimpin yang berhati kecil. Insecure. Itu sebabnya saya mau kasih tahu sama pastor, leaders di gereja ini. Kalau nanti ada anak-anak muda atau orang-orang baru muncul, jangan merasa insecure. Karena memang sudah seharusnya demikian. Kenapa? Karena saya dan teman-teman semua, kita nggak selamanya muda. Harus ada regenerasi di gereja ini. Jadi kalau ada orang baru muncul, ada orang baru lebih baik, jangan merasa insecure. Jangan merasa insecure. Justru saya tidak melihat kepada mereka. Saya melihat kepada teman-teman leader dan pastor. Kenapa? Sebagai teman-teman leader dan pastor, kalian sudah berhasil membangkitkan generasi yang baru. Saya butuh orang-orang seperti ini. Orang-orang yang tidak insecure, tapi orang-orang yang memiliki visi membangkitkan generasi yang baru. Sudah seharusnya demikian. Jadi Saul mulai iri hati, mulai cemburu. Ketika dia lihat Daud muncul. Alkitab berkata, sejak saat itu, sejak ada iri hati, sejak ada kecemburuan, roh jahat menguasai Saul. Setiap kali Daud main kecapi, roh jahat berkuasa atas Saul. Dan Saul mengambil lembing dan melempar kepada Daud sebanyak 2 kali. Tapi Daud, puji Tuhan, dia bisa mengelak. Jadi perhatikan baik-baik. Jadi sebanyak 2 kali Saul ingin membunuh Daud. Tapi Daud, puji Tuhan, dia mengelak. Dan sejak saat itu Saul takut kepada Daud. Kenapa? Karena Saul melihat sekarang Tuhan menyertai Daud dan Tuhan sudah meninggalkan dia. Dan kemudian Saul, dia menjauhkan hidupnya dari Daud. Bagaimana caranya? Dia mengangkat Daud menjadi kepala pasukan 1000. Dia tempatin Daud di medan-medan pertempuran yang begitu sulit. Dengan berbagai siasat berkali-kali Saul ingin mencelakakan Daud melalui perantaran orang Filistin. Menempatkan dia di medan pertempuran yang sulit. Tapi puji Tuhan, Daud selalu berhasil dalam perjalanannya. Kenapa? Karena Tuhan menyertai Daud. Betapa jahat hatinya Saul. Dan Daud akhirnya pergi ke Rama. Dia cari Nabi Samuel. Dia ceritain semuanya sampai Nabi Samuel. Dan pada saat yang bersamaan, Yonatan juga ikut mencari Daud. Dan waktu Yonatan menemukan Daud, ini yang dikatakan Yonatan. Jika demikian, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini, sebab engkau telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dengan hambamu ini. Tetapi jika ada kesalahan padaku, engkau sendirilah membunuh aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu? Saya percaya hatinya Daud begitu sedih. Kenapa? Karena yang mau membunuh dia adalah seorang raja, rajanya sendiri, yang kepadanya Daud telah memberikan kemenangan yang besar. Betul? Daud telah memberikan kemenangan yang besar kepada Saul. Tapi apa balasannya? Saul ingin membunuh Daud. Waktu Yonatan bertemu dengan Daud, Daud memperingatkan tentang perjanjian. Dia mengingatkan perjanjian yang pernah Daud buat dengan Yonatan. Dan Daud menuntut kesetiaan dari Yonatan terhadap perjanjian yang pernah Daud buat dengan Yonatan. Kemudian Yonatan berkata begini, kalau sampai aku mengetahui apapun rancangan ayahku, rancangan yang jahat terhadap kamu, aku pasti kasih tahu kamu, Daud. Di sini Yonatan menunjukkan kesetiaan terhadap perjanjian yang mereka buat. Saya masih mengerti, ini semua gambaran. Gambaran tentang siapa? Tentang saudara dan saya.
Saul merupakan gambaran tentang siapa? Tentang saudara dan saya, umat manusia. Yonatan merupakan gambaran tentang siapa? Tentang Yesus Kristus, karena nama Yonatan artinya gift of God. Pemberian dari Allah. Yesus adalah pemberian dari Allah buat saudara, buat saya. Sedangkan Daud menggambarkan tentang siapa? Tentang Allah. Yonatan mewakili keturunannya, mewakili Saul, mewakili keturunannya, mengadakan perjanjian dengan Daud. Siapa yang dapat benefit? Saul dan keturunannya. Yesus menggantikan posisi saudara, menggantikan posisi saya, mengadakan perjanjian dengan Allah. Siapa yang dapat benefitnya? Saudara dan saya, dan keturunanmu. Amin. Singkat cerita, perhatikan baik-baik. Pada waktu datang hari raya bulan baru, sudah menjadi kebiasaan Daud duduk makan bersama dengan Saul. Tapi saat itu Daud tidak hadir. Kemudian Saul bertanya kepada Yonatan anaknya, di mana Daud? Karena hatinya Saul selalu ingin membunuh Daud. Di mana Daud? Yonatan menjelaskan segala sesuatunya dan Saul marah besar. Dia bilang begini. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Jonatan. Katanya kepadanya, anak sundal yang kurang ajar, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai, dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan. Katanya kepadanya, anak sundal yang kurang ajar. Wah, banyak orang tua yang kalau marahin anaknya tidak sadar akan perkataan yang keluar dari mulutnya. Kalau bapak-bapak marah sama anaknya, anak sundal, jangan salahin kalau istrimu lempar sendal. Kalau saudara bilang anak sundal, artinya apa? Ibunya, anak kurang ajar. Loh, siapa yang ngajarin anaknya selama ini? Bapaknya, artinya saudara kurang mengajari anakmu. Betul? Anak setan. Nah, apalagi? Anaknya setan, bapaknya siapa? Tapi ini semua di luar kesadaran. Betul? Barang siapa mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, dia harus menjaga lidahnya terhadap perkataan yang jahat. Dia harus menjaga lidahnya terhadap perkataan yang jahat. Pastikan perkataan yang keluar dari mulutmu adalah perkataan berkat. Amin. Ayat 31. Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati. Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, selama Daud hidup, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Tepat perkataan Saul. Artinya apa? Saul tahu Daud akan menjadi raja. Itu sebabnya dia selalu ingin membunuh Daud. Ayat 32. Tetapi Jonatan menjawab Saul ayahnya itu, katanya kepadanya, mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Jonatan untuk membunuhnya. Maka tahulah Jonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Saya bisa lihat betapa jahat hatinya Saul. Anak kandungnya sendiri mau dibunuh. Maka tahulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Seperti yang Yonatan katakan kepada Daud. Untuk menunjukkan kesetiaan perjanjian yang Yonatan buat dengan Daud. Yonatan bilang apa tadi? Kalau aku mengetahui rancangan jahat Saul terhadap kamu, aku pasti kasih tahu kamu. Dan sekarang dia tahu bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Keesokan harinya Alkitab berkata, pagi-pagi betul, dia pergi menjumpai Daud di padang. Dan ini yang dia katakan sama Daud. Kemudian berkatalah Jonatan kepada Daud, pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian, Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya. Setelah itu bangunlah Daud dan pergi, dan Jonatan pun pulang ke kota. Ini yang dikatakan Yonatan kepada Daud. Pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Bukankah kita sudah mengadakan perjanjian? Demikian Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selama-lamanya. Artinya apa? Keturunan adalah bagian yang menerima benefit dari sebuah perjanjian. Anakmu, cucumu, cicitmu, terus selama-lamanya. Mereka adalah orang-orang yang menerima bagian dari perjanjian yang kamu miliki hari ini dengan Allah. Yang percaya boleh bilang amin. Amin.
Singkat cerita, perhatikan baik, saya harus lebih cepat ceritanya, supaya saudara mengerti dulu ceritanya, kemudian saudara mengerti bagaimana perjanjian itu bekerja. Singkat cerita, Saul bersama ketiga anaknya mati dalam peperangan bersama dengan orang Filistin di pegunungan Gilboa. Waktu Daud mendengar mereka mati, apa yang Daud lakukan? Apakah Daud berkata, "Yipi, mereka mati"? Tidak. Daud sedih. Dia berkabung, dia meratapi mereka. Dan Daud berkata tentang mereka, "Engkau lebih cepat daripada Raja Wali, engkau lebih kuat daripada singa." Sekalipun Saul orang yang kejam, yang terus-menerus ingin membunuh Daud, Daud tetap mengatakan Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Betul? Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Kemudian Daud mengutuk pegunungan Gilboa. Jangan ada embun, jangan ada hujan turun ke atasmu. Setelah itu apa yang terjadi? 2 Samuel 4 ayat 4. Jonathan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Jonathan dari Yisrael. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu, lalu lari. Tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset. Waktu kabar tentang Saul dan ketiga anaknya mati dalam pertempuran melawan orang Filistin di pegunungan Gilboa, kabar ini sampai ke istananya Saul. Saul mati, Saul mati, Saul mati. Bukan hanya Saul mati, tapi ketiga anaknya mati. Kemudian mereka berkata, "Ayo kita lari, lari." Pertanyaan saya, lari dari siapa? Lari, lalu mereka lari, lalu lari. Pertanyaan saya, lari dari siapa? Lari dari Daud. Karena mereka tahu kemungkinan Daud akan menjadi raja. Dan mereka menyadari selama akhir hidupnya Saul selalu mengejar-ngejar Daud, ingin membunuh Daud. Dan kalau sampai Daud menjadi raja, ini pikiran mereka, Daud akan balas dendam. Dia akan cari semua keturunan Saul, dia akan bunuh semua keturunan Saul. Pertanyaan saya, apakah hatinya Daud demikian? Tidak. Mereka memiliki pikiran yang salah tentang Daud. Mereka tidak melihat bagaimana Daud meratapi Saul dan ketiga anaknya. Mereka tidak pernah melihat air mata Daud menangisi Saul dan ketiga anaknya. Banyak orang Kristen yang memiliki pikiran yang salah tentang Tuhan. Tuhan jahat, Tuhan marah, Tuhan kasih saya penyakit. Banyak orang yang memiliki pikiran yang salah tentang Tuhan. Banyak orang yang tidak mengerti isi hatinya Tuhan waktu Allah memberikan anaknya datang ke dalam dunia ini. Tapi orang banyak memiliki pikiran yang salah. Ayo kita lari, ayo kita lari. Dan Ina pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu, anak Yonatan. Tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Kakinya cacat. Alkitab anak kedua kakinya cacat. Mephiboset cacat. Singkat cerita, Mephiboset dia tinggal di Lodebar. Nama satu daerah namanya Lodebar. Kemudian dia bertumbuh di sana, di Lodebar. Tapi waktu dia bertumbuh di sana, ingat kakinya pincang, cacat. Dia tidak bisa bertumbuh sebagaimana anak-anak muda pada saat itu bermain-main. Dan dia gak bisa ikut main-main. Mungkin dia mengalami bully. Kamu cacat, kamu timpang, segala macam. Dan setiap kali dia menyadari keadaannya, setiap kali dia menerima bully, dia marah sama Daud. Dia ingat ini gara-gara Daud. Hatinya kepahitan sama Daud. Dia ingat ini gara-gara Daud. Belum lagi ditambah waktu Daud ingin merebut kota Yerusalem, karena saat itu kota Yerusalem dikuasai orang-orang Yebus. Orang-orang Yebus berkata begini sama Daud, "Engkau tidak bisa masuk ke dalam kota ini, karena orang buta, orang timpang akan membinasakan kamu." Kemudian apa yang Daud katakan sama tentara-tentaranya? Daud telah berkata pada waktu itu, "Siapa yang hendak memukul kalah orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu." Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul kalah orang apa? Orang apa? Orang Yebus. Ingat, sebelum Daud merebut kota Yerusalem, orang Yebus bilang begini sama Daud, dia merendahkan Daud. Kamu gak akan pernah bisa masuk kota ini. Karena orang buta, orang timpang akan membinasakan kamu. Ini bahasanya orang Yebus. Siapa yang hendak memukul kalah orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran itu. Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta.
Sebab itu ia berkata, orang buta dan orang timpang tidak boleh masuk bait Allah. Pertanyaan saya, siapa yang dimaksud dengan orang-orang timpang dan orang-orang buta yang dibenci Daud? Orang Yebus. Betul? Orang Yebus, konteksnya. Orang Yebus. Kenapa? Karena Daud hanya memakai bahasa mereka. Orang Yebus memakai bahasa gini, kamu nggak akan bisa merebut kota ini karena orang buta, kita semua orang buta, orang timpang akan membinasakan kamu. Dia merendahkan Daud. Dan Daud hanya pakai bahasa mereka. Orang buta, orang timpang nggak akan pernah masuk bait. Jadi sesungguhnya Daud nggak benci sama orang buta, orang timpang. Daud hanya memakai bahasa mereka. Apa buktinya Daud nggak benci sama orang buta, orang timpang? Lihat, perhatikan baik-baik. Matius pasal 21. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Padahal pada zaman Daud, kalau kita mau mengartikan secara harafiah, orang buta, orang timpang nggak boleh masuk dalam bait Allah. Maka orang buta, orang timpang tidak akan pernah masuk bait Allah. Tapi pada zaman Yesus, Alkitab berkata, orang buta, orang timpang datang kepadanya di dalam bait Allah, dan mereka disembuhkannya. Semua orang buta bisa melihat, semua orang timpang bisa berjalan. Amin. Dan semuanya anak-anak berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud. Sekarang mereka melihat keturunan Daud menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang timpang. Jadi Daud nggak benci orang buta, orang timpang. Daud hanya memakai bahasa orang Yebus. Jadi orang buta, orang timpang yang dibenci Daud, konteksnya adalah orang Yebus. Konteksnya adalah orang Yebus. Daud hanya memakai bahasa mereka. Tetapi apa yang terjadi? Perkataan Daud menjadi gosip di mana-mana. Daud benci orang timpang, Daud benci orang buta. Apa yang terjadi? Banyak orang Kristen yang salah mengartikan perkataan Tuhan. Kenapa? Karena selalu diartikan di luar konteks. Betul? Tuhan marah, Tuhan jahat, Tuhan begini, Tuhan begitu. Di luar konteks. Mereka mengartikan di luar konteks. Dan di sini dibuktikan, Daud nggak benci orang buta, orang timpang. Dan mereka boleh masuk bait Allah. Karena perkataan Daud jadi gosip di mana-mana. Mungkin Mephiboset mendengar. Oh, Daud benci orang timpang, Daud benci orang buta, dan orang timpang, orang buta nggak boleh masuk bait Allah. Apa yang terjadi? Dia tambah pahit sama Daud. Dia tambah marah sama Daud. Ini gua timpang cacat gara-gara Daud, dan sekarang dia larang saya masuk bait Allah. Dia marah. Kenapa? Di luar konteks. Dia nggak tahu bahwa yang dimaksudkan orang buta, orang timpang adalah orang Yebus. Banyak orang Kristen yang salah mengartikan. Kenapa? Suka baca di luar konteks. Singkat cerita, Daud menjadi raja. Waktu Daud menjadi raja, ini yang Daud katakan. Pertama kali. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Jonatan. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Jonatan. Jonatan terlebih dahulu menunjukkan kesetiaannya terhadap perjanjian yang mereka buat berdua. Ingat waktu Yonatan bertemu dengan Daud di padang. Kalau aku tahu apa yang ayahku rancangkan, sesuatu yang jahat terhadap kamu, aku pasti kasih tahu. Dan waktu dia tahu Saul ingin membunuh, dia besoknya pergi ke padang pagi-pagi, dia ketemu Daud dan dia kasih tahu Daud, ayahnya akan membunuh. Ini bukti kesetiaan Yonatan terhadap Daud. Dan Daud membuktikan juga kesetiaannya terhadap perjanjian yang dia buat dengan Yonatan. Waktu dia menjadi raja, yang pertama dia katakan, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Apa yang Daud mau lakukan? Aku akan bunuh semuanya. Tidak, aku akan menunjukkan kasih setiaku kepadanya oleh karena siapa? Yonatan. Dan hari ini Allah mau berkata sama saudara sama saya. Dia mau tanya, adakah di tempat ini yang kepadanya Yesus mati di atas kayu salib?
1, 2, 3. Yang lain kemana? Masih adakah di tempat ini orang-orang yang kepadanya Yesus mati untuk dia di atas kayu salib? Dan Tuhan mau berkata sama saudara, aku akan menunjukkan kasih setiaku kepadamu. Oleh karena Yesus. Amin. Aku akan menunjukkan kasih setiaku kepadamu. Oleh karena siapa? Oleh karena Yesus. Kemudian Alkitab menceritakan, ada seorang hamba dari rumahnya Saul yang bernama Siba. Siba menghadap Daud dan Siba berkata, masih ada satu lagi. Anaknya Yonatan, cucunya Saul. Sekarang dia tinggal di Lodebar dan kakinya cacat. Kemudian Daud berkata kepada Siba, kamu sekarang pergi, jemput Mephiboset, bawa dia ke sini. Amin. Jadi dalam hal ini Yonatan sudah mati. Betul? Jadi dalam hal ini istilahnya Yesus sudah mati. Amin. Kemudian saudara bisa bayangkan kuda, kereta, pasukan datang ke rumahnya Mephiboset dan aduh mati deh gue, ketahuan. Saya mati. Tapi apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik. Ayat ke-6, ayat ke-7. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah, kata Daud. Mephiboset, jawabnya, inilah hamba Tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Jonathan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud menyembah, kata Daud, Mephiboset. Wah, dia ketakutan. Inilah hamba Tuanku. Tapi ini perkataan yang pertama kali keluar dari mulutnya Daud. Janganlah takut. Amin. Sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Jonathan. Aku pasti. Sebab aku pasti menunjukkan kasihku kepadamu karena Jonathan. Hari ini Tuhan mau berkata kepada saudara. Ingat, saudara adalah orang-orang yang memiliki perjanjian dengan Allah. Dan Tuhan berkata hari ini, jangan takut. Kalau penyakitmu belum sembuh, jangan takut. Kalau hutangmu belum lunas, jangan takut. Kalau anakmu belum pulang, jangan takut. Kenapa? Sebab aku pasti menunjukkan kasih setiaku kepadamu karena apa yang sudah Yesus lakukan. Pasti. Pasti sembuh. Pasti dipulihkan. Itu betapa pentingnya saudara mengerti tentang perjanjian yang kamu miliki. Betapa vitalnya. Kalau saudara nggak mengerti tentang perjanjian, bagaimana perjanjian itu bekerja, saudara nothing, kosong. Tapi puji Tuhan hari ini saudara datang, saudara mengerti tentang perjanjian yang kamu miliki dengan Allah. Yang kedua, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu. Aku kembalikan ladang Saul, nenekmu. Bukan hanya dikembalikan apa yang hilang milikmu, tapi milik nenekmu. Sekarang tanya sama orang tuamu, dulu kakek kita punya apa? Oh, dulu dia punya pabrik, tapi ditipu orang, bangkrut. Tuhan, kembaliin pabriknya. Amin. Aku akan mengembalikan ladang. Bukan ladangnya Mephiboset, Saul. Neneknya, kakeknya, semuanya dikembalikan. Ini divine restoration. Apapun yang pernah hilang milikmu, milik orang tuamu, milik kakekmu, semuanya akan dikembalikan berlipat kali ganda. Amin. Ini perjanjian yang kamu miliki dengan Allah. Covenant people, come on. Amin. Dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Wow. Kamu tetap makan sehidangan dengan aku, artinya kamu tetap menikmati yang terbaik yang aku miliki. Betapa luar biasanya. Amin. Selanjutnya ayat 9 sampai 10. Lalu Raja memanggil Siba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset, cucu tuanmu itu, akan tetap makan sehidangan dengan aku. Siba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20
orang hamba. Perhatikan baik-baik. Lalu raja memanggil Siba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan. Katakan bersama saya, diberikan. Amin. Kuberikan kepada cucu tuanmu itu, diberikan. Cuma-cuma. Tetapi kepada hambanya, kepada Siba, Daud berkata begini, engkau Siba harus mengerjakan tanah baginya. Katakan bersama saya, bekerja. Amin. Anak-anakmu dan hamba-hambamu dan harus membawa masuk tuayannya supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Perhatikan baik-baik. Kepada hamba, Tuhan berkata, kamu harus bekerja. Tetapi kepada orang yang hidup di bawah kasih karunia, aku berikan kepada kamu. Amin. Saudara dan saya adalah orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Bukan di bawah hukum Taurat. Kalau kamu hidup di bawah hukum Taurat, kamu hamba. Tapi saudara hidup di bawah kasih karunia, kepada saudara diberikan. Cuma-cuma. Amin. Jadi perhatikan baik-baik. Mephiboset melihat kebaikan demi kebaikan Daud. Selama ini dia punya pikiran yang salah. Saya pincang gara-gara Daud. Tuhan kasih penyakit, Tuhan jahat, Tuhan menghukum. Ya kan? Tuhan segala. Dia punya pikiran yang salah. Tapi ketika dia melihat kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan, apa yang terjadi? Metanoia terjadi. Perubahan pikiran. Pikirannya diubahkan. Change of mind. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Ayat 13. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Ini merupakan gambaran. Yerusalem merupakan gambaran tentang apa? Tentang orang-orang hidup di bawah kasih karunia. Ingat baik-baik, kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh. Gunung Sinai yang menyala-nyala, api yang berkobar-kobar, ketakutan angin badai. Tapi kamu telah datang ke Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Amin. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem. Dia hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Dia menerima bagian yang terbaik. Dan Alkitab mencatat, ini penting, adapun kedua kakinya timpang. Ini berbicara tentang apa? Perjalanan hidupmu. Sekalipun perjalanan hidupmu gak sempurna, selama kamu hidup di bawah kasih karunia Tuhan, kamu tetap menerima yang terbaik dari Tuhan. Amin. Kamu tetap menerima yang terbaik dari Tuhan. Lihat baik-baik. Dia melihat semua kebaikan Tuhan yang tadinya punya pikiran yang salah tentang Daud. Dia kepahitan sama Daud, tapi waktu dia berdiri di depan Daud, dia melihat semua kebaikan Daud, pikirannya diubahkan. Amin. Dia bertobat. Change of mind. Kebaikan Tuhan menuntun kamu kepada pertobatan yang sesungguhnya. Daud, Mephiboset diubahkan. Dari mana saya tahu Mephiboset diubahkan? Waktu Daud lari dari istana. Karena pemberontakan yang dilakukan oleh anaknya, Absalom. Absalom ingin membunuh Daud. Daud lari dari istana. Dia tinggalin di istana. Dan Mephiboset berkabung. Dia nggak potong rambutnya sampai Daud kembali. Artinya apa? Hatinya Mephiboset buat Daud. Waktu kamu terus mengalami kebaikan Tuhan, kamu akan mengasihi Tuhan. Amin. Hati saudara akan buat Tuhan. Jadi ingat baik-baik hari ini, betapa pentingnya saudara menyadari, saudara memiliki perjanjian dengan Allah. You are the covenant people. Amin. Kamu harus tahu bagaimana perjanjian ini bekerja. Yesus sudah menggantikan posisimu di atas kayu salib sebagai pihak yang mengadakan perjanjian dengan Allah. Kalau saudara yang mengadakan perjanjian dengan Allah, perjanjiannya pasti batal. Kenapa? Karena saudara dan saya tidak pernah setia. Tapi Yesus gantikan posisimu. Dia adalah Yesus yang setia. Mengadakan perjanjian dengan Allah. Allah adalah Allah yang setia. Kedua-duanya setia. Artinya apa? Perjanjian yang gak pernah gagal. Siapa yang terima benefit? Saudara dan saya. Dan inilah benefitnya. Perhatikan baik-baik. Jangan takut. Yang pertama, jangan takut. Amin. Jangan takut. Aku pasti, ada kata pasti di sana. Aku pasti menunjukkan kasih setiaku kepadamu. Karena Yesus. Bukan karena kamu, tapi karena Yesus. Karena apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Dia setia.
Yonatan setia. Dia kasih tahu sama Daud semua rencana jahat Saul. Dia setia. Itu sebabnya Daud juga setia. Setelah dia naik jadi raja, masih adakah keturunan Saul? Masih ada. Panggil ke sini. Jangan takut, aku pasti menunjukkan kasih setiaku kepadamu. Karena Yonatan. Jangan takut, apapun masalahmu hari ini, apapun pergumulanmu, jangan takut. Kalau penyakitmu belum sembuh, jangan takut. Amin. Kalau anakmu belum kembali, jangan takut. Aku pasti menunjukkan kasih setiaku kepadamu karena Yesus. Amin. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Semua ladang milik Saul, bukan ladang miliknya Mephibosheth. Milik Saul, milik kakekmu, milik nenekmu, aku kembalikan kepadamu. Kita bisa lihat benefit dari sebuah perjanjian, keturunan ke atas, keturunan ke bawah, sampai selama-lamanya. Amin. Tanya sama orang tuamu, dulu kakek punya apa? Oh, punya pabrik, punya toko, tapi pabriknya ditipu orang. Tuhan, kembalikan Tuhan. Kembalikan. Amin. Dan ingat baik-baik, tetap hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Sekalipun perjalanan hidupmu gak sempurna, kamu tetap menerima yang terbaik dari Tuhan karena apa yang sudah Dia lakukan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Perlu belajar sesuatu hari ini? You are the covenant people. Amin. Kamu datang sama Tuhan karena kamu punya perjanjian. Ingat baik-baik, siapa yang menyerang kamu? Dia menyerang Tuhan. Jangan main-main. Amin. Jadi datang sama Tuhan, berdiri di atas dasar perjanjian. Tuhan, karena apa yang sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Amin. Perjanjian baru. Darahnya sebagai materai. Berlaku selama-lamanya sampai keturunan demi keturunan. Hanya aku berdiri di atas perjanjian yang Tuhan Yesus buat saya dengan Engkau Tuhan. Saya nggak mau takut lagi. Karena Engkau pasti menunjukkan kasih setiamu kepadaku. Karena apa yang Yesus lakukan. Apapun yang hilang milikku Tuhan. Milik orang tuaku, milik kakekku, milik semuanya dikembalikan. Amin. Sekalipun perjalanan hidupku nggak sempurna di dunia ini. Tapi aku tahu Tuhan. Karena aku hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Aku tetap menerima yang terbaik dari Yesus. Amin. Bilang sama kiri kanan, jangan takut. Amin. Jangan takut. Saya ada satu kesaksian buat saudara. Belajar sesuatu hari ini. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Kesaksiannya dari Ibu Keti Wijaya. Saya ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya dan keluarga saya. Tahun 2022 adalah tahun yang istimewa bagi kami. Setelah hampir 7 tahun bekerja di sebuah perusahaan retail, di bulan Oktober 2022 saya mendapat kabar bahwa saya di layoff dengan alasan restrukturisasi organisasi. Padahal saya baru mendapat promosi di tahun 2021. Berita ini membuat saya dan suami kaget dan khawatir. Ini adalah pertama kalinya kami diperhadapkan dengan situasi tanpa penghasilan bulanan dan tanpa pekerjaan. Kekhawatiran utama saya adalah bagaimana cara mencari kerja lagi. Mengingat usia dan latar belakang pekerjaan saya yang tidak biasa. Saya coba apply pekerjaan di LinkedIn sebanyak-banyaknya. Tetapi saya semakin khawatir karena di LinkedIn dan berbagai aplikasi lainnya, saya justru melihat ada begitu banyak orang yang juga terkena layoff dan sedang mencari pekerjaan. Namun suami saya menguatkan saya untuk tetap rest di dalam Tuhan. Dan firman kasih karunia di Bethesda Church dan di OCG 1 juga sangat meneguhkan kami. Ketika kami belajar untuk rest, Tuhan membukakan pintu-pintu yang tidak pernah kami bayangkan. Hanya sebulan setelah layoff, tiba-tiba ada 3 tawaran interview sekaligus. Datang bukan dari lowongan yang saya apply. Saya pun menjalani proses rekrutmen di 3 perusahaan tersebut. Di awal Januari, proses rekrutmen di 2 perusahaan berlanjut hingga mendekati tahap offer atau penawaran. Kami memutuskan untuk menerima offer dari perusahaan A yang lebih dulu saya dapatkan dan menghentikan proses di perusahaan B. Saya sepakat dengan HR di perusahaan A bahwa saya akan join di awal Februari. Di pertengahan Januari ketika waktunya untuk tanda tangan kontrak mendadak saya diinformasikan oleh HR perusahaan A bahwa proses hiring dihentikan, hiring freeze, sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Berita ini membuat saya dan suami syok. Karena kami tidak punya plan B. Perusahaan lain sudah saya tolak untuk join dengan perusahaan A ini. Sempat saya menghubungi salah satu direktur yang pernah menginterview saya dan mengklarifikasi situasi tersebut.
beliau menyesali keadaan ini, namun tidak punya kuasa untuk mengubah keputusan hiring freeze. Kami kembali ada dalam keadaan yang tidak kami harapkan, namun kami tetap berpaut pada Tuhan dan saling menguatkan dalam kasih karunia Tuhan bahwa divine restoration yang menjadi tema Bethesda Church 2023 pasti terjadi bagi saya. Dan Tuhan punya rencana yang indah dari situasi ini. Dengan demikian saya dapat kembali rest dalam Tuhan. Dan tepat ketika saya rest, Tuhan sekali lagi menunjukkan kasih karunia-Nya. Saya kembali dihubungi untuk interview oleh 3 perusahaan yang berbeda dengan yang sebelumnya. Kali ini prosesnya berjalan agak panjang. Namun saya belajar untuk menantikan Tuhan dalam proses ini. Selama penantian ini Tuhan membukakan pintu untuk saya mencoba berbagai hal baru. Saya mendapatkan tawaran pekerjaan part-time yang sesuai dengan background saya dan bahkan mendapatkan satu pekerjaan full-time di sebuah perusahaan F&B. Di bulan Juli, salah satu dari ketiga perusahaan tadi memberikan offer kepada saya. Oleh karena kasih karunia Tuhan, proses-proses selanjutnya berjalan begitu lancar tanpa hambatan yang berarti, mulai dari kelanjutan proses rekrutmen hingga tahap kontrak, proses resign dari perusahaan F&B, dan proses onboarding di perusahaan baru di bulan September kemarin. Tuhan sungguh memberikan divine restoration. Pekerjaan yang Tuhan sediakan ini lebih baik daripada pekerjaan di mana saya di layoff dan ternyata lebih baik dari perusahaan A yang menerapkan hiring freeze. Tuhan juga memberikan berbagai kemudahan, salah satunya adalah lokasi kantor yang hanya 15 menit dari rumah. Tak henti-hentinya kami kagum akan kasih karunia Tuhan bagi kami. Dia memberikan pengharapan dan penyertaan yang sempurna sampai janjinya digenapi bagi kami. Bukan hanya itu, sejak awal menikah, 10 tahun yang lalu saya dan suami punya kerinduan untuk pergi ke Israel. Maka kami menabung untuk rencana tersebut hingga saat ini. Direktur perusahaan A yang memfreeze hiring saya merasa bersalah karena menyebabkan saya tidak mendapat penghasilan untuk beberapa bulan ke depan sampai saya mendapatkan pekerjaan baru. Dan sekalipun menolak karena dia merasa bersalah, dia memutuskan untuk memberkati ibu ini. Dan sekalipun saya menolak, beliau memutuskan mentransfer sejumlah uang ke rekening saya. Kami pun terima berkat tersebut dengan mengucap syukur. Sekalipun belum tahu apa yang harus kami lakukan dengan dana tersebut. Di bulan Juli, Bethesda ada pengumuman perjalanan ke Holy Land. Kami excited sekali mendengarnya dan percaya ini adalah waktunya pemenuhan janji kami trip bersama. Ketika kami hitung-hitung, ternyata jumlah tabungan kami selama sekian tahun ini ditambah berkat yang kami terima dari direktur perusahaan A tersebut cukup untuk membiayai perjalanan saya dan suami ke Holy Land. Peristiwa yang bagi kami tidak mengenakan, hiring freeze ternyata menjadi cara Tuhan untuk menjadikan kecukupan, bahkan kelimpahan bagi kami. Maka dengan sukacita dan iman kami mendaftar trip tersebut. Betapa luar biasanya Tuhan Yesus, kasih karunia yang berlimpah-limpah melampaui yang dapat kami bayangkan. Yang harus kami lakukan hanya rest di dalam Dia yang memelihara kami. Jangan takut. Aku pasti menunjukkan kasih setiaku kepadamu karena Yesus. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Mengenai perjalanan ke Israel, memang kita akan reschedule. Karena satu dan lain hal, airlines tidak terbang, kemudian visa nggak keluar. Kita reschedule karena kita harus klopin antara tour operator di Israel dan airlines. Tapi puji Tuhan, sudah klop, tinggal beberapa seat lagi. Rencananya klop di tanggal 17 sampai 25 Maret 2024. Jadi di reschedule ke 17 sampai 25 Maret 2024. Saudara yang mendaftar kemarin silakan hubungin tour. Nanti mereka akan menjelaskan segala sesuatunya. Dan belum diumumkan karena kita baru dapat 45 seat untuk tanggal 17 sampai 25 Maret. Sesungguhnya seluruh peserta 63. Kita lagi minta lagi supaya mencukupi 63, mungkin lebih kalau ada sampai ada yang mau ikut lagi. Oke? Hey, covenant people. Saudara adalah orang-orang yang memiliki perjanjian dengan siapa? Dengan Allah. Kamu harus mengerti bagaimana perjanjian ini bekerja. Betapa perjanjian ini memiliki peran yang sangat vital sekali dalam kehidupan saudara. Perjanjian saudara dengan Allah adalah perjanjian yang luar biasa. Saudara diwakilkan oleh Yesus, pihak yang setia, Allah pihak yang setia, sehingga apa yang dijanjikan di sini tidak pernah ada yang gagal. Amin. Jangan takut. Itu sebabnya apapun yang kamu hadapi hari ini, covenant people, jangan takut. Allah pasti akan menunjukkan kasih setianya kepadamu karena Yesus.
Amin. Karena Yesus, apapun milik kamu, apapun, semuanya akan dikembalikan yang pernah hilang. Waktu-waktumu kemarin, di masa-masa pandemi, bisnismu yang mengalami kehilangan omset atau apapun, kehilangan opportunity, akan dikembalikan. Ini janji Tuhan, pasti. Dan yang ketiga, sekalipun perjalanan hidupmu gak sempurna di bumi ini, tapi karena saudara memiliki perjanjian dengan Tuhan, amin, hidup di bawah kasih karunia, kamu tetap menerima yang terbaik dari Tuhan. Berikan kemuliaan meriah bagi nama Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan, hari ini kami mengerti tentang perjanjian, bagaimana perjanjian kami beroperasi dengan Engkau Tuhan. Dan karena apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan, kami tahu posisi kami. Kami adalah keturunan, adalah bagian yang menerima benefit dari perjanjian yang Yesus kerjakan, selesaikan di atas kayu salib dengan Engkau. Engkau pasti menunjukkan kasih setiamu kepada kami. Karena apa yang Yesus lakukan. Apapun milik kami yang pernah hilang, anak-anakmu yang hilang akan dikembalikan. Dan kami tahu Tuhan, sekalipun perjalanan hidup kami gak sempurna di dunia ini, tapi Engkau pasti akan menunjukkan kasih setiamu. Kami tetap menerima bagian yang terbaik yang daripadamu. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin.